Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada pagi hari ini yang hadir di gereja ini maupun yang mengikuti live streaming. Selamat datang dan selamat beribadah bagi kita semua. Marilah kita memulai ibadah kita pagi ini. Kita sambut dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Haleluya.
Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian, kemuliaan dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 62 ayat 2 dan 3. Seluruh dunia bagi semua manusia yang berkenan padanya. Tuhan Yesus perdamaian yang diutus Bapanya, dosa kita dihapusnya di bukit Golgota. Kemuliaan bagi Allah dan damai-damai bagi seluruh dunia, bagi semua manusia yang berkenan padanya. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu kita hari ini yang diambil dari hukum Taurat yang pertama dan artinya. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 176 ayat 1 dan 2. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami,
selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 184 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu terakhir di tahun 2023 yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang pertama dimulai ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Mari kita membacanya secara responsoria. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 59 ayat 1 dan 7.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta gereja kita hari ini. Shalom. Saulak naik. Shalom. Marilah kita mendengarkan warta gereja kita. Minggu hari ini adalah Minggu Dung Natal. Topik minggu pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Tuhan pemimpin dan sumber penghiburan. Mari kita perhatikan poin 2.1. Sermon koordinasi Parhalado. Koordinasi Parhalado pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 libur atau Masohot. Kita perhatikan marturia 3.2. Persembahan minggu. Pada hari ini Minggu 31 Desember 2023, ibadah malam tahun baru dan 1 Januari 2024, gereja kita akan mengumpulkan dana untuk operasional Huria melalui amplop. Amplop tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disiapkan. Amplop disediakan Huria. Kita perhatikan poin 5 pemberitahuan 5.1. Jemaat pindah. Terhitung hari ini Minggu 31 Desember 2023 bahwa keluarga Amang Roni Arianto Inang Boru Simangunsong, Rita Herawati Luciana Boru Lumban Toruan dengan 2 orang anak yang beralamat di Jalan Perumnas Cijerah 2 Gang Bungur 9 nomor 17 Bandung WEK 5 tidak lagi menjadi anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi karena sudah pindah menjadi anggota jemaat ke gereja GKI Anugerah Bandung. 5.2. Ibadah minggu dan ibadah sore. Pada hari Minggu 31 Desember 2023, ibadah minggu dilaksanakan hanya 2 kali kebaktian, yaitu ibadah pagi 7.30 WIB dan ibadah siang pukul 10.30 WIB. Kebaktian sore digabung dengan ibadah pagi atau siang. Ibadah sore diadakan kembali pada hari Minggu 7 Januari 2024. 5.3. Ibadah malam tahun baru atau perpunguan Bodari ujung tahun. Pada hari ini Minggu 31 Desember 2023
gereja kita akan melaksanakan ibadah malam tahun baru, Perpunguan Bodari ujung tahun, dengan satu kali kebaktian masuk pukul 18.00 WIB. 5.4 Ibadah Tahun Baru. Pada hari Senin 1 Januari 2024, gereja kita mengadakan ibadah tahun baru dengan hanya satu kali ibadah, masuk pukul 10.00 WIB. 5.5 Acara malam tahun baru keluarga, agar masing-masing keluarga melaksanakan ibadah malam tahun baru keluarga pada hari Senin 1 Januari 2024 pukul 00 WIB. Lembar acara tahun baru keluarga telah tersedia di depan gereja, bahasa Batak dan bahasa Indonesia, agar setiap keluarga mengambil satu eksemplar dan diperbanyak sesuai kebutuhan. 5.6 Penamaan atau penataan lingkungan gereja. Sudah dibuatkan nama-nama ruangan yang ada di gedung yang baru dan sudah disediakan tempat khusus merokok, smoking area. Dihimbau kepada jemaat yang merokok supaya merokok di tempat yang sudah disediakan di tempat khusus merokok, smoking area. Warta tambahan. Kegiatan dan cuti pendeta resort pada tanggal 2 Januari sampai 13 Januari 2024, pendeta resort akan mengikuti kegiatan launching tahun Okumene inklusif tahun 2024 bertempat di Pea Raja Tarutung, sekaligus cuti tahunan. Demikianlah warta gereja kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oras. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 713 dimulai dari ayat yang pertama sampai berikutnya sambil kita menyerahkan persembahan 1A dan 1B.
aku Tuhanku, sampai badai berlalu. Kuatkanlah hatiku, sampai ku di surgamu. Yesus Tuhan, jalan sulit dan gelap, agar ku tak tersesat, pegang tanganku erat. Ayat 1. Tuhan pimpin hamba-Mu dalam perjalananku, akan jauhlah seteru bila Kau dekat selalu. Yesus Tuhan, jalan sulit dan gelap, agar ku tak tersesat, pegang tanganku erat. Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Natal bagi kita semuanya. Iya Bapak dan Ibu, khotbah kita pada pagi hari ini di minggu setelah Natal ini tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 9. Yeremia 31 ayat 7 sampai 9. Baiklah kita membaca secara responsoria. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Semuanya ayat 9. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan. Aku akan telah menjadi bangsa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Sebagai topik kita di minggu setelah Natal ini adalah Tuhan pemimpin dan sumber penghiburan. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah hari terakhir di mana kita akan melewati tanggal tahun 2023. Hari ini 31 Desember 2023 dan beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Namun sebelum kita memasuki tahun 2024, tadi kita sudah mendengarkan bahwa yang menjadi renungan kita Yeremia 31 ayat 7 sampai dengan ayat 9, dan yang menjadi topik minggu kita pagi ini Tuhan pemimpin dan sumber penghiburan. Untuk memulai firman Tuhan ini, ada baiknya
setelah tadi kita mendengarkan Yeremia 31 ayat 7 sampai dengan ayat 9, maka saya mau bertanya kepada kita semuanya. Bagaimana kehidupan kita setelah Yesus yang sudah kita pestakan atau yang sudah kita rayakan mulai tanggal 24, 25 sampai dengan 26, bahkan sebelum tanggal 24 sampai dengan 26 kita sudah merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana perasaan kita pada pagi hari ini? Ada yang bersungut-sungut di sini? Atau ada yang bergembira ria? Alusiamu Jo. Ada kita setelah merayakan Natal, mulai dari tanggal 1 loh. Tanggal 1 udah ada yang merayakan Natal sampai dengan tanggal 26, mungkin barangkali setelah tanggal 26, 27 Natal nasional ya Manginang ya. Di Surabaya kan diadakan, mungkin ada dari antara kita pergi ke sana karena Bapak Presiden Jokowi juga menghadiri Natal nasional yang diadakan di Surabaya ya. Apakah hati kita sedih setelah merayakan Natal? Kenapa kita ragu? Apakah hati kita lesu setelah merayakan Natal? Masih ada kue Natal enggak? Nah, berarti kita merayakan Natal itu dengan penuh sukacita. Gak ada orang yang merayakan Natal karena Manginang dengan hati yang sedih, atau hati yang letih, atau hati yang lesu. Tentu setelah kita merayakan Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu, maka hati kita bergembira ria, maka hati kita bersorak-sorai. Karena apa Manginang? Karena Yesus telah pemimpin kehidupan kita. Karena apa Manginang? Karena Yesus sudah lahir di dalam kehidupan kita, dan Dia sudah menjadi teman kita. Dia sudah menjadi pemimpin kehidupan kita. Maka kita wajar pada saat ini di Minggu 31 Desember 2023 ini bersorak-sorak memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Iya, itu kalau seseorang yang sudah merayakan hari Natal dan Yesus sudah lahir di dalam kehidupannya, maka hidupnya harus mengucap terima kasih kepada Tuhan. Maka hidupnya harus bersorak-sorai kepada Tuhan. Karena apa? Karena Yesus adalah pemimpin kehidupan kita. Yesus adalah pemimpin iman atau pemimpin spiritualitas di dalam keanekaragaman yang kita hidupi pada saat ini. Amang dan Indan dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Memang beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2023. Kita akan meninggalkan tahun 2023 dan kita akan memasuki tahun 2024. Kalau di awal Januari 2023 banyak orang memprediksi bahwa di tahun 2023 ini adalah tahun resesi ekonomi. Bahkan banyak orang menyimpulkan, banyak orang memprediksi bahwa di tahun 2023 yang sudah kita jalani ini
adalah tahun panas, tahun di mana akan terjadi gesek menggesek ya. Bukan gesek menggesek ATM ya manginang ya. Moloi lomo muna neng bulat piga gesek komuna ada hamu do mengaturi. Tapi kalau dibilang tahun gesek menggesek adalah tahun di mana Bawaslu perpolitikan 2023 agak meninggi, suhunya agak meninggi, peningkatan suhu panas itu agak meninggi, dan memang itu realita yang kita lihat di tahun 2023. Karena di tahun 2024 kita akan memasuki pemilihan umum. Oleh karena itu saya sebagai pendeta di HKBP Jalalura ini, pilihlah siapa yang menjadi pemimpin yang menurut kita yang terbaik dari antara nomor 1, 2 dan nomor 3 ini. Saya nggak kampanye di sini, tetapi saya menyuruh umat saya untuk memilih siapa yang menjadi pemimpin kita di tahun 2024. Gunakanlah hak suaramu. Gunakanlah hak suaramu di tahun 2024. Jangan tidak menggunakan hak suara, sia-sia kita. Sudah ada KTP kita, sudah diundang kita ya manginang. Udah datang undangan sama kita, tapi kita tidak menggunakan hak suara kita, sia-sia kita begitu. Pilihlah mana yang terbaik menurut Amang dan Inang dari antara nomor 1 sampai 3. Pilihlah yang menurut kita yang terbaik. Dan itulah warga negara yang baik. Karena itu melalui firman Tuhan di pagi hari ini Yeremia 31 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 ini mau mengajarkan kepada kita, mari kita umat Tuhan untuk bersorak-sorai. Mari kita bergembira ria. Mari kita bersukacita. Mungkin dari pemahaman Amang dan Inang, orang bersukacita, orang bergembira ria, orang bersorak-sorai karena ada sesuatu hal yang didapatkannya di dalam kehidupannya. Bisa saja karena berkat yang berlimpah ruah yang didapati di tahun 2023 ini, dia bergembira ria, dia bersukacita, dia bersorak-sorai. Bisa saja memang di tahun 2023 ini dia bersorak-sorak untuk memuji nama Tuhan. Ada orang bersorak-sorak, ada orang bergembira ria, ada orang bersukacita di tahun 2023 ini. Karena apa? Karena anak-anaknya semua lulus dari perguruan tinggi atau pekerjaannya sangat baik. Dan di dalam pekerjaannya itu dia mendapatkan jabatan yang sangat luar biasa. Maka di tahun 2023 ini dia bergembira ria, dia bersukacita, dia bersorak-sorai. Ada orang bergembira ria, ada orang bersukacita, ada orang bersorak-sorai di tahun 2023 ini karena anak-anaknya sudah menikah semua. Bahkan momongan yang sudah ditunggu-tunggu, misalnya sudah 10 tahun atau 9 tahun dia menunggu momongan, Tuhan merealisasikan di tahun 2023 ini. Dia bersorak-sorak, dia bergembira ria, dia bersukacita. Tetapi hanya sebatas di situkah sorak-sorak kita Amang Inang? Pada firman Tuhan pagi hari ini, ajakan untuk bersorak-sorak, ajakan untuk bergembira ria, ajakan untuk bersukacita
diajarkan oleh Yeremia kepada umat Tuhan, di mana Yeremia mengajak umat Tuhan untuk bersorak-sorai. Ini merupakan suatu penghiburan dari Allah kepada bangsa itu, karena mereka sudah kehilangan harapan, karena mereka sudah frustasi. Kenapa kehilangan harapan? Kenapa frustasi? Karena mereka memasuki satu tanah yang disebut pembuangan, ya. Satu pembuangan. Kalau yang disebut dengan pembuangan berarti ini tanda-tanda kehidupannya tidak ada lagi. Mereka diliputi dengan kegersangan, mereka diliputi dengan kekeringan, ya. Ekonomi mereka pun semakin merosot, ya. Artinya mereka selama 70 tahun mengalami pembuangan ke Babel. Namanya kalau disebut dengan terbuang, orang yang terbuang, orang yang tersisihkan. Itu dikarenakan apa, Mang Inang? Itu disengaja Tuhankah sehingga mereka terbuang? Bukan disengaja Tuhan. Tetapi karena perilaku bangsa Israel, karena perangai bangsa Israel itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, akhirnya Tuhan membiarkan mereka untuk terbuang. Akhirnya mereka dibiarkan Tuhan dijajah oleh Asyur. Akhirnya mereka dibiarkan oleh Tuhan dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Bayangkan Amang dan Inang, selama 70 tahun mereka tersisih, mereka tergeser, ya. Mereka seperti kekeringan dalam segala hal. Mereka bagaikan kehilangan harapan. Di tengah-tengah situasi tersebut, Yeremia mau mengatakan kepada umat Tuhan, hai umat Tuhan, bersorak-soraklah, karena Tuhan mau memulihkan keadaanmu, karena Tuhan mau memulihkan kondisimu, karena Tuhan mau mengeringkan air matamu menjadi kegembiraan, karena Tuhan mau mengkondisikan di mana kondisi yang terpuruk itu menjadi kondisi yang lebih baik. Itu merupakan nubuatan daripada Yeremia pada pasal 31 ayat 7 sampai 9 ini. Sehingga air mata itu, air mata yang mereka miliki tadi itu, yang sudah bertetesan, yang sudah jatuh itu, mau digantikan Tuhan dengan kegembiraan. Apa maksudnya itu? Orang yang sudah merayakan Natal, orang yang sudah merayakan Natal, dan orang yang sudah melahirkan Yesus dalam hidupnya, dalam imannya, dia akan bertahan. Dia akan bertahan di dalam kepedihan, dia akan bertahan di dalam kesusahan, dia akan bertahan di dalam pengharapan. Walaupun mereka menyadari, walaupun kita menyadari bahwa ketika kita menjalani di tahun 2023 ini, ada keaneka ragaman yang sudah kita lalui, yang sudah kita lewati. Tapi Tuhan mengajak kita, hai umatku, be rejoice, hai umatku, bergembira rialah, karena Tuhan mau memulihkan keadaan kita, karena Tuhan mau memulihkan kondisi kita, karena Tuhan mau memulihkan keadaan kita dari awal Januari hingga pada akhir Desember ini. Tuhan mau memulihkan kondisi kita, Tuhan mau memulihkan keadaan kita. Tuhan mau mengajak bersorak-soraklah, bergembira rialah, bersukacita, be rejoice, bergembira rialah hai umatku.
Maka pada tahun 2023 ini Amang dan Inang, tinggalkanlah tahun yang penuh kenangan ini. Tinggalkanlah tahun di mana kita sudah menjalani, ada yang menjalani berkat-berkat Tuhan, ada yang menjalani di mana dia hidup di dalam kepedihan, ada yang menjalani tahun 2023 ini dia mengalami resesi ekonomi misalnya, atau mungkin tahun 2023 ini belum sepenuhnya berkat-berkat Tuhan itu datang ke dalam kehidupannya. Ada orang yang menganggap bahwa di tahun 2023 ini adalah tahun kesempurnaan, tetapi ternyata Tuhan belum menyempurnakan sukacita di dalam kehidupannya. Amang dan Inang ajarkan firman Tuhan ini, be rejoice, bergembiralialah, bersukacitalah, bersorak-soraklah, sebab Tuhan akan memulihkan kita dan kita akan memasuki tahun 2024 ini dengan tahun yang penuh kegembiraan. Amin. Harus kita imani, harus kita percayai bahwa tahun yang akan datang, tahun 2024, kita harus mengingat Amang Imam, tahun 2024 itu adalah tahun di mana Tuhan akan membentangkan berkat-berkatnya kepada kita. Amin. Di mana Tuhan akan membentangkan berkatnya kepada kita, bahwa tahun 2024 yang akan kita masuki adalah tahun kegembiraan, tahun sorak-sorai, tahun sukacita, dan Tuhan akan menyempurnakan sukacita kita itu. Maka Amang dan Inang yang saya kasihi, di dalam ayat yang ke-8 ini hendak mengajarkan bahwa ketika kita memasuki tahun 2024, berkat Tuhan akan senantiasa melingkupi kita. Berkat Tuhan akan senantiasa melingkupi kita. Di mana di situ hendak diajarkan kepada kita bahwa Tuhan sangat peduli, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, bahwa cinta kasih Tuhan tidak akan pernah pudar kepada umatnya. Amin. Iya. Jadi songon itu nama tahun Natal. Songon itu nama tahun Natal atong, bahwa cinta kasih Kristus tidak akan pernah pudar atas umatnya. Isir umatnya. Siapa umat Tuhan pada saat ini? Yang kita yang hadir dalam bergereja pagi hari ini. Cinta kasih Kristus tidak akan pernah pudar atas umatnya, sekalipun sebenarnya kita sering meninggalkan Tuhan, kita sering mendukakan hati Tuhan, kita sering jauh dari Tuhan, kita sering berbuat dosa, tapi Tuhan tidak memperhitungkan itu semua. Tuhan tidak mengingat-ingat apa yang sudah kita perbuat di tahun 2023 itu. Tuhan tidak mengingat-ingat apa yang sudah kita lakukan di tahun 2023 yang mungkin di luar daripada hukum Tuhan. Karena apa? Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat kasih, dan Dia tidak pernah memudarkan cinta kasih-Nya kepada kita yang percaya kepadanya. Karena itu ketika Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Dia sangat peduli, Dia sangat mengasihi kita, cinta kasih-Nya tidak pernah pudar atas kehidupan kita,
maka Tuhan mengajarkan seperti yang diajarkan Efesus 1 ayat 3 sampai 6 ini, bahwa disitulah kekayaan kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita sudah dipilih oleh Tuhan karena kita adalah umatnya. Efesus 1 yang menjadi epistel kita tadi itu, Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 6 ini mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Berarti kita diperhitungkan Tuhan. Berarti kita sangat diperdulikan oleh Tuhan. Berarti Tuhan tidak pernah melunturkan cinta kasih-Nya kepada kita. Asal apa, Amang Inang? Asal kita tetap beriman. Asal kita tetap percaya. Cinta kasih Tuhan itu tidak akan pernah luntur dari hati Tuhan. Karena apa tadi? Karena Yesus sudah lahir di hati kita. Karena Yesus sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Karena Yesus sudah menjadi bagian daripada iman kita. Sekalipun kita sering mendukakan hati Tuhan, tapi kita minta pengampunan dari Dia. Tuhan tidak akan pernah melunturkan cinta kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu, Amang dan Inang yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 9 mengajarkan kepada kita bahwa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Itulah yang menjadi penjabaran ayat 9 itu. Yang tidak mungkin bagi manusia tapi mungkin bagi Tuhan. Kenapa ayat 9 ini mengajarkan seperti itu? Bahwa pada ayat ini dinubuatkan situasi yang berubah 180 derajat akan terjadi di tengah umat Yehuda. Penderitaan diubah menjadi gelak tawa, karena mereka akan dibawa Tuhan pulang ke negerinya. Tuhan akan menjadi pemimpin umatnya. Tuhan akan menjadi pemimpin kita. Tuhan akan menjadi pengharapan kita. Baiklah kita memasuki tahun 2024 ini dengan hati yang baru. Kalaupun menurut kita bahwa di tahun 2023 itu Tuhan belum melimpahkan berkat-berkat-Nya kepada kita, dan itu menurut kacamata fisik kita, menurut kacamata kita. Tapi dalam kacamata rohani kita hendak mengajarkan bahwa tahun 2024 adalah tahun di mana Tuhan akan membentangkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Apa yang tidak mungkin bagi dunia, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Hal itu tertulis di dalam Lukas 1 ayat 37. Apa isinya, Manginang? Sebab bagi Allah tidak ada yang mungkin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu marilah kita tutup tahun 2023 ini dengan penuh kenangan. Marilah kita tutup tahun 2023 ini dengan penuh kenangan. Ada banyak kenangan yang boleh kita petik di tahun 2023 ini. Petiklah dengan hal-hal yang positif. Ambillah tahun di mana tahun 2023 yang sudah kita jalani itu, ambillah sisi positifnya. Kita jangan hanya melihat sisi negatif tahun 2023. Kalau dalam bahasa Latin dikatakan carpe diem, petiklah hari. Itu maksudnya carpe diem ya, petiklah hari.
Istilah carpe diem, petiklah hari, itu maksudnya ketika kita memetik hal-hal yang berguna di tahun 2023 itu, ambillah itu. Dan masukilah tahun 2024 ini dengan istilah carpe diem. Isilah hari-harimu dengan mengisi hal-hal yang berguna, dengan mengisi hal-hal yang bermanfaat. Jangan menjadikan tahun 2024 yang sudah kita masuki sebentar lagi dengan hal-hal yang tidak berguna. Isilah tahun 2024 ini dengan tahun berkat, tahun pemulihan, tahun di mana Tuhan membentuk kita, tahun di mana Tuhan membentuk karakter kita, tahun di mana Tuhan membentuk kehidupan kita kepada arah yang lebih baik lagi. Itu maksudnya carpe diem. Petiklah hari, itu maksudnya isilah hari-harimu dengan hari-hari yang berguna. Isilah minggu-minggumu dengan hari-hari yang berguna. Isilah bulananmu dengan hari-hari yang berguna. Isilah tahun 2024 yang akan kita masuki ini dengan hal-hal yang berguna. Karena apa? Karena Tuhan adalah pemimpin umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu ada, dia selalu hadir. Sekalipun kita mungkin menganggap bahwa jalan yang kita jalani di tahun 2023 ini tidak selalu rata, langit tidak selalu biru, tetapi ada kasih Tuhan. Ada kasih Tuhan yang selalu menuntun kita. Dia tidak mau kita terjatuh, tetapi Tuhan mau mengangkat kita kepada pembaharuan, kepada kehidupan yang baru. Ajaran Tuhan ini mengajarkan bersorak-soraklah, bergembira-rialah, bersukacitalah, karena Tuhan pemimpin kehidupan kita, karena Tuhan sumber penghiburan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan dengan firman yang sudah Kau nyatakan kepada kami, di mana Tuhan menjadi Tuhan pemimpin kami, Tuhan sumber pengharapan kami, Tuhan menjadi sumber penghiburan kami. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan meninggalkan tahun 2023 ini, dan kami akan memasuki tahun 2024. Biarlah Tuhan, ketika kami meninggalkan tahun yang lama ini, tahun yang buruk ini, kami memasuki tahun yang baru. Hati kami pun baru Tuhan, kami menjadi lahir yang baru, ciptaan yang baru, manusia yang baru, dan kami meninggalkan sifat-sifat dan tabiat kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami tinggalkan itu dan kami memasuki kehidupan yang baru, karena Tuhan adalah pemimpin kami. Maka Tuhan mengajak kami untuk bersorak-sorai, bergembira ria, bersukacita. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa kepada jemaat kami yang mungkin sedang terbaring di rumah sakit, atau mungkin sedang terbaring di rumah, atau mungkin sedang menjalani perawatan, dan mungkin sedang menjalani pemulihan. Kami mau berdoa kepada mereka, tiliklah mereka Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak henti-hentinya kami mendoakan Inang Nyonya Sitompul, Borusi Pahutar Tuhan. Tak henti-hentinya kami mendoakan dari altar ini Tuhan, supaya Tuhan menyembuhkan Inang ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu ya Tuhan, obati Inang ini, sembuhkan Inang ini, jama Inang ini Tuhan, supaya Inang Nyonya Sitompul Borusi Pahutar boleh sembuh dan boleh kembali beribadah ke tempat ini,
Berikan dia pengharapan Tuhan. Berikan dia ketenangan hati. Berikan dia Tuhan hati yang mampu menerima dari kondisi yang sedang dihadapinya saat ini. Tak henti-hentinya kami mendoakan inang ini supaya inang ini kuat untuk melawan sakitnya. Bapa Surgawi, kami tidak lupa mendoakan agenda tahunan kami, di mana pada jam 18.00 nanti kami akan menghadiri acara ibadah akhir tahun Tuhan. Kami rindu seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini ikut merayakan itu dan ikut beribadah pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Biarlah jemaat-Mu berduyun-duyun Tuhan untuk menghadiri acara tersebut, karena acara ini merupakan ungkapan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan masih menemani perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, dalam tahun 2023 ini seluruh jemaat-Mu memberikan persembahannya kepada Tuhan. Apakah persembahan saat ibadah atau persembahan bulanan atau persembahan-persembahan yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan melipat gandakan berkat-Mu kepada seluruh jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya di tahun 2023 ini. Tuhan, mungkin ada dari antara jemaat-Mu yang pengharapannya di tahun 2023 ini belum sempurna. Sempurnakanlah itu di tahun 2024, karena kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang penuh cinta kasih bagi orang yang selalu mengharapkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau berdoa kepada seluruh jemaat-Mu yang mungkin sedang di luar kota pada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan menemani mereka, dan biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka, dan tatkala mereka akan pulang ke Cimahi, mereka bisa menjalani kehidupannya dengan baik dan bisa kembali beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Yang berulang tahun Tuhan, kami doakan mereka supaya Tuhan yang memberikan umur panjang kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Yang berulang tahun pernikahan juga tambah-tambahkan berkat-Mu kepada keluarga tersebut. Berikan umur panjang, berikan sukacita, dan berikan Tuhan kedamaian kepada saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan di dalam minggu-minggu ini. Tuhan Yesus berkati kami, terpuji Engkau, hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, sambil kita mengantar dana untuk operasional Huria, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 707 sambil mengumpulkan persembahan kita ke depan untuk operasional Huria dan untuk pusat. Kekuatan dalam pencobaan
Tiap saat Tuhan besertaku, diberi berkat dan rahmat-Nya. Bila jatuh aku diangkat-Nya, dihalaunya musuh seteru. Sebab Tuhan Allah Maha Kuasa, Bapa Maha baik dan kekal, yang memberikan damai sukacita bagi yang berduka hatinya. Seperti Bapa terhadap anaknya, Tuhan mengasihi diriku. Tiada berhenti pertolongannya. Kita bangkit berdiri. Itulah janjinya padaku. Tuhan Allah Bapa yang di surga, ku percaya selama hidupku, yang selalu membimbing langkahku, damai dan bahagia hidupku. marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku, semua ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan Sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Natal bagi kita semuanya.